Selamat pagi Sobat Eko Cuan semuanya. Waktu saat ini menunjukkan pukul 1:33 dini hari. Dan di tengah keheningan pagi ini, saya coba untuk spill lagi satu saham yang menarik yang bisa kita pantau esok hari. Saham tersebut adalah saham Antam atau Aneka Tambang Tbk. Nah, kalau kita perhatikan chart dari Antam ini sama seperti kebanyakan saham pada umumnya, saham Antam ini juga sudah terkoreksi cukup dalam, kurang lebih 50% sejak akhir Januari yang lalu. Dan penurunan saham Antam ini terhenti di awal bulan Juni yang lalu. Sejak saat itu, saham Antam tidak lagi membuat lower low yang baru di dalam chartnya, tetapi sudah mulai bergerak gradual naik turun. Dan khususnya di pergerakan bulan Juli, saham Antam ini kalau kita lihat sudah bergerak mengikuti alur dari pola harmonic pattern ABCD-nya. Dan target TP yang saya tetapkan di sini yaitu di area potensial reversal zone dengan level harga 3.120 sampai 3.220. Dan sebetulnya di bulan Juli ini pada tanggal 16 Juli kemarin, harga saham Antam sebetulnya sudah hampir mencapai target dari TP-nya tersebut. Namun karena saham Antam ini sudah masuk di area supply order block-nya, di mana di situ terdapat tekanan seller yang cukup kuat, maka saham Antam terhenti kenaikan harganya dan mulai bergerak turun secara perlahan. Nah, di sini kita bisa lihat juga ada area demand order block yang belum tersentuh sama sekali di saham Antam. Nah, ini adalah kesempatan buat kita semua yang belum memiliki saham Antam. Kalau kita ingin entry di saham ini, kita bisa menggunakan area demand order block-nya, yaitu di level harga 2.850 sampai 2.950 untuk melakukan order entry buy di sini. Dengan targetnya tetap sama di area level harga 3.120 sampai 3.220. Kalau kita perhatikan lebih jauh untuk analisa transaksi dari Antam ini, sekalipun dalam 2 hari terakhir ini mengalami koreksi tipis, namun kalau kita perhatikan analisa transaksi Antam, mulai dari tanggal 11 Juni sampai 20 Juli 2026 ini, ternyata ada broker-broker yang rajin mengakumulasi saham Antam dalam jumlah yang cukup besar, yaitu seperti broker BB, CC, DX, RX, DR, YU, dan lain sebagainya. Di sini seperti broker BB sendiri sudah mengakumulasi sebesar 2 juta lot di average harga 2.874, di mana harga ini masih belum jauh dari harga Antam saat ini, yaitu dengan harga closing pada perdagangan kemarin di harga 3.000. Nah, kalau harga saham Antam ini bisa turun ke area demand order block-nya di area 2.850 sampai 2.950, kalau kita entry buy di area ini tentunya kita akan mendapatkan harga yang murah yang mirip seperti harga para top buyer ini. Dan di situ juga kita akan mendapatkan resiko loss trading yang jauh lebih kecil. Dengan target yang sama di area 3.120 sampai 3.220, kita masih memiliki upside yang cukup potensial bagi cuan untuk portofolio kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga Antam ini akan naik lebih jauh hingga menyentuh supply order block-nya di area 3.510 sampai 3.750 yang bisa kita jadikan juga sebagai target TP. Bahkan lebih jauh daripada itu kalau kita melihat harmonic pattern dalam jangka menengahnya, harga saham Antam ini juga tidak menutup kemungkinan untuk kembali mencapai target harganya di area level harga 4.080 sampai 4.290. Nah, kalau kita melihat dari sisi valuasinya, saham Antam ini sebetulnya masih cukup murah karena diperdagangkan di current PE ratio dengan angka 5,29 kali. Masih di bawah 10, jadi cukup murah. Sementara untuk price to book value-nya di angka 1,86, boleh dibilang wajar tapi juga cukup murah, mengingat adalah laba bersih Antam ini dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Di Q1 atau kuartal 1 tahun 2026 ini, laba Antam juga tercatat meningkat dari tahun sebelumnya. Dan satu hal yang lain yaitu secara narasi Antam ini juga mendapatkan sentimen yang positif. Yang pertama dari pembagian dividen jumbo sebesar 5,04 triliun atau setara dengan Rp209,98 per lembar sahamnya.
dan untuk pembayaran dividen ini sudah rampung pada tanggal 10 Juli yang lalu. Kemudian ada juga aksi korporasi berupa ekspansi hilirisasi nikel, di mana Antam juga telah resmi mengeksekusi akuisisi 30% saham perusahaan smelter nikel milik Singhan Group, yaitu PT Jiulong Metal Industry atau JLMI. Dan ada juga rencana ekspansi dan akuisisi tambang emas baru untuk mencari sumber emas yang bisa diolah lebih lanjut. Kemudian yang terakhir adalah sinergi pembelian bahan baku domestik, di mana dalam lini bisnis logam mulianya Antam melakukan kerjasama strategis dengan menyerap pasokan emas batangan sebanyak 30 ton. Ini bukan jumlah yang main-main dari smelter PT Freeport Indonesia di Gresik. Aksi ini ditujukan untuk memangkas ketergantungan impor bahan baku, menekan biaya logistik, dan mengamankan margin keuntungan di tengah tren penguatan harga emas dunia. Kalau kita melihat fakta-fakta yang bagus seperti ini, tentunya kita bisa menyimpulkan bahwa ke depannya saham Antam ini betul-betul dalam tren atau pergerakan yang benar. Kalau perusahaan sendiri akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar, maka keuntungan tersebut juga bisa tercermin di harga sahamnya. Jadi, menurut kalian, apakah saham Antam ini menarik untuk kita koleksi? Nah, tentunya dengan data-data seperti ini, kita bisa mulai menyiapkan trading plan kalau kita ingin masuk di dalam saham Antam. Baik, teman-teman, itu adalah pembahasan yang bisa saya berikan tentang saham Antam. Jadi kesimpulannya saham Antam ini masih cukup menarik untuk kita pantau, dan kalau ada momentum yang tepat, kita bisa masuk atau entry di dalamnya. Dan di kesempatan yang lain, saya akan kembali membahas saham-saham yang menarik untuk kita pantau, bahkan untuk kita tradingkan. Saya berharap kita sama-sama bisa mendulang cuan dari pasar saham yang kita masuki. Akhirnya, salam seruput cuan.